Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvino Diprastio, kelas TI 235, NIM 3123104880. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pengertian lingkungan basis data. Yang pertama-tama, pengertian lingkungan basis data terdiri dari dua pengertian, yaitu pengertian definisi lingkungan basis data dan pengertian tujuan utama sistem basis data. Adapun definisi lingkungan basis data itu sendiri, lingkungan basis data merujuk pada infrastruktur dan perangkat lunak yang mendukung operasi basis data, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, manajemen basis data atau DBMS, jaringan dan keamanan yang diperlukan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien dan aman. Ini mencakup server basis data, sistem penyimpanan, jaringan komunikasi, serta perangkat lunak DBMS yang digunakan untuk mengelola akses dan manipulasi data. Adapun yang kedua, tujuan utama sistem basis data. Tujuan sistem basis data adalah untuk memfasilitasi penyimpanan data yang terstruktur, pengambilan data yang efisien, dan pengelolaan data yang konsisten. Yang kedua, adapun arsitektur basis data. Arsitektur basis data terdiri dari dua bagian, yaitu satu bagian itu terdiri dari 3 level: abstraksi, unspark. 3 level ini terdiri dari level eksternal atau view. Level eksternal juga dikenal sebagai view, merujuk pada cara pengguna melihat data dalam basis data. Ini adalah representasi logis dan bagian atau keseluruhan basis data yang disesuaikan untuk kebutuhan penggunaan tertentu. Yang kedua, level konseptual. Level konseptual dalam basis data adalah pandangan umum tentang struktur dan konten keseluruhan basis data yang tidak terkait dengan aplikasi tertentu. Ini memberikan pemahaman yang jelas tentang data yang disimpan tanpa memperhatikan bagaimana data tersebut akan digunakan. Yang ketiga, level internal atau fisik. Level internal atau fisik dalam basis data adalah tingkat yang menjelaskan cara data disimpan secara detail di dalam komputer, termasuk struktur penyimpanan dan format data di tingkat bit dan byte. Yang kedua, konsep data independen. Itu dibagi menjadi dua juga, yaitu physical data independence. Physical data independence adalah kemampuan untuk mengubah cara data disimpan di tingkat fisik tanpa mempengaruhi aplikasi yang mengakses data tersebut. Artinya, perubahan dalam penyimpanan fisik data tidak akan mempengaruhi bagaimana aplikasi menggunakan data. Yang kedua, logika data dan independence. Logika data independence adalah kemampuan untuk mengubah struktur data tanpa mempengaruhi program atau aplikasi yang menggunakan data tersebut. Adapun yang ketiga, komponen basis data DBMS. Pengertian DBMS. DBMS adalah singkatan dari Database Management System. Ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mengatur, dan mengakses data dalam basis data. DBMS menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna atau aplikasi untuk berinteraksi dengan basis data dengan cara yang terstruktur dan aman. Yang kedua, fungsi DBMS. Fungsi DBMS adalah menyediakan cara yang mengelola, menyimpan, dan mengakses data dalam basis data secara efisien. Adapun komponen DBMS. Komponen DBMS terdiri dari database, tempat data disimpan, DBMS engine, mengelola akses dan perintah, query processor, menganalisis dan mengakses query, transistor, transaksi manager, mengelola transaksi, storage manager, menyimpan dan mengambil data. Yang keenam, data dictionary
berisi informasi tentang struktur database, security and authorization, menjaga keamanan dan mengatur akses. Yang ke-8, backup and reservoir manager, melakukan pandangan dan pengalihan data. 9, concurrency control atau mengelola akses data oleh beberapa pengguna. 10, database UTTS, menyediakan alat administrasi. Yang selanjutnya bahasa DBMS. Bahasa DBMS itu sendiri dibagi menjadi 4. Ada 4. Yang pertama, Data Definition Language atau DDL. Bahasa ini digunakan untuk membuat dan mengubah struktur dari sebuah objek dalam database seperti views, scheme, tabel, indeks, dan seterusnya. Yang kedua, Data Manipulation Language atau DML. Bahasa ini digunakan untuk memberikan perintah untuk memanipulasi sebuah data di dalam database. Perintah tersebut meliputi pengambilan data, menambahkan data, mengubah data, dan menghapus data. Yang ketiga, procedural DML. Pengguna mendefinisikan langkah-langkah eksplisit untuk memanipulasi data. Yang keempat, non-procedural DML adalah pengguna hanya mendefinisikan apa yang perlu dilakukan tanpa langkah-langkah eksplisit. Adapun model data flat atau file. Penjelasan model data flat atau file adalah struktur penyimpan data yang menggunakan satu file tunggal untuk menyimpan semua informasi. Yang kedua, contoh model file bisa berupa file CFS atau comma separated values, di mana setiap baris mewakili nilai-nilai terpisah oleh koma. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan adalah kesederhanaan, mudah dipahami, dan cocok untuk data dengan struktur sederhana. Kelemahannya itu sendiri adalah meliputi kesulitan dalam mengubah data kompleks. Adapun model data hierarki. Penjelasan model data hierarki itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu penjelasan model hierarki adalah struktur data di mana informasi disusun dalam pohon dengan entitas atau induk dan entitas anak. Contoh model hierarki struktur organisasi perusahaan. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan dan kelemahan dari model data hierarki itu sendiri kurang fleksibel untuk data kompleks atau tidak terstruktur dengan baik. Adapun model data jaringan itu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Penjelasan model jaringan adalah struktur data dengan hubungan kompleks kebanyakan antar entitas. Contoh model data jaringannya, model database jaringan di mana departemen dapat terhubung dengan banyak karyawan dan karyawan dapat bekerja di beberapa departemen. Kelebihan dan kelemahannya itu sendiri. Kelebihannya adalah fleksibel dalam mengelola hubungan kompleks, kinerja yang baik untuk banyak hubungan. Kekurangannya, desain untuk pemeliharaan yang kompleks, ketergantungan pada struktur yang rumit. Adapun model data relasional. Model data itu sendiri terbagi menjadi 3 sama kayak yang sebelumnya. Penjelasan model relasional adalah struktur data dengan tabel-tabel yang terkait melalui kunci-kunci. Contoh model relasional database seperti MySQL atau ProgressSQL. Kelebihan dan kelemahan itu sendiri. Kelebihannya, mengelola data kompleks, fleksibel, query dengan SQL, mempertahankan interaksi data. Kelemahan, performa mungkin kurang efisien untuk beberapa operasi yang melibatkan banyak join tabel. Model data lainnya, entity relational diagram adalah gambaran hubungan antara entitas dalam database. Model berorientasi objek memperlakukan data sebagai objek dengan atribut dan perilaku.
Adapun kelebihan dan kelemahannya, yaitu kelebihannya hubungan entitas jelas, kelebihan model berorientasi objek, pemrograman struktur, kelemahan ERD bisa kompleks sedangkan model berorientasi objek memerlukan pemahaman lebih dalam. Sejauh ini rangkumannya adalah bahasa DBMS terdiri dari DDL atau Data Definition Language untuk mendefinisikan struktur, DML atau Data Manipulation Language untuk memanipulasi data dan model data seperti flat file, hierarki, jaringan rasional, serta IRD dan pendekatan berorientasi objek. Ya, referensi saya dapat dari sumber materi ChatGPT dan lain-lain, bisa dilihat. Dan begitu saja dari praktik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.